warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu pada pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad, dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-126 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Dan malam ini merupakan malam Ahad tanggal 12 Rajab tahun 1433 Hijriah atau bersama dengan tanggal 2 Juni tahun 2012. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad dan para orang tua kita dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dan sebagaimana biasanya sebelum pengajian kita laksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh kawan kita Khairullah dari mahasiswa UNIMED Fakultas Ilmu Pendidikan dan masih dalam semester 6. Dan kepada kawan kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bacaan ayat dari Al-Quran yang telah dibacakan oleh Dr. tadi. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi dapat berkah dan bila Allah SWT mengajar kita malam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang yang berbahagia, malam ini sedianya salah satu narasumber berita adalah berita Dr. Haji Kandian Sa'ima, karena berhubung beliau barusan saja pulang dalam misi ke negara-negara Eropa, jadi mungkin masih dalam kondisi lelah. Jadi insya Allah kita akan mengisi pada malam hari depan. Dan sebagai pengganti nanti adalah saudara kita di orang masuk. Dan untuk malam ini narasumber pertama adalah kita mohon kesediaan guru kita Ustaz Haji Muhammad Habib Bazi, dan nanti narasumber kedua adalah kita mohon nanti insya Allah kesediaan guru kita juga masuk. Dan untuk selanjutnya adalah diserahkan dulu saja kepada guru kita Ustaz Haji Muhammad Habib Bazi untuk menyampaikan materinya kepada saudara kita di bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin warzuqna amalas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Pengurus pengajian Al-Ittihad yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membicarakan masalah tasawuf atau akhlak. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini yaitu Al-Minan, artinya nikmat-nikmat atau pemberian anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 709 Hijriah pernah berkata, An-nasu fi urudil minan ala salatati aqsam. Manusia itu dalam menerima nikmat-nikmat Allah terbagi kepada 3 bagian. Pertama, farihun bil minan la min haitsu muhdiha wa munshi'uha. Yang pertama, gembira dengan nikmat-nikmat. Dia mendapat nikmat, dia gembira. Tidak gembira dari sisi yang memberikannya, memberikan nikmat. Yang diingatnya hanya nikmat itu. Pemberi nikmat tidak diingatnya. Walakin biwujudi mut'atihi fiha. Tetapi dengan adanya kesenangan yang didapatnya dalam nikmat itu. Hukum orang yang semacam ini fahada minal ghafilin, maka ini adalah orang-orang yang lalai. Gembira dengan nikmat, sedikit pun tak teringat pemberi nikmat. Itu orang lalai.
Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala, hatta idza farihu bima utum akhadnahum bautan, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami ambil mereka dengan tiba-tiba. Jadi bisa nikmat itu diperolehnya, dia gembira dengan nikmat saja, larut dalam kegembiraannya, lalu diambil oleh Allah Ta'ala, mati tiba-tiba, tak bisa bilang apa-apa lagi. Al-An'am ayat 44. Itu yang pertama. Yang kedua, wa farihun bil minan min haitsu innahu syahidaha minnatan mimman arsalaha wa ni'matan mimman arsalaha. Yang kedua, gembira dengan nikmat-nikmat, dengan pemberian Allah, gembira. Tetapi di samping dia gembira dengan nikmat itu, dia gembira juga karena menyaksikan nikmat itu dari Allah yang memberikannya. Nikmat itu dia pandang dari Allah yang menyampaikannya. Jadi bukan hanya gembira dengan nikmat, tetapi gembira dengan nikmat, gembira pula dengan yang memberikan nikmat. Itu yang kedua. Hal ini dibenarkan dengan firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan demikian itu gembiralah kamu. Gembira dengan kurnia Allah, gembira dengan rahmat Allah. Dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yunus ayat 58. Jadi golongan kedua ini ingatnya dua, ingat nikmat, ingat pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa farihun billah ma'asawalahu minal minan zahiru mut'adiyah wala batinu minnatiyah. Gembira dengan Allah saja, tidak disibukkan oleh zahirnya nikmat dan tidak pula oleh batin pemberian. Jadi zahir nikmat dia tidak sibuk, batin nikmat dia tidak sibuk, dia hanya sibuk mengingat Allah Ta'ala saja. Bal sawalau nazaru ila Allah amma siwa, bahkan dia disibukkan oleh melihat, memandang kepada Allah, wajib alaih, dan berhimpun atasnya. Falashhadu illa iya, tidak ada yang dia saksikan kecuali Allah Ta'ala. Ini ingatannya Allah saja. Yang ketiga, hal ini dibenarkan oleh firman Allah Ta'ala, qulillah tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah, cukuplah Allah, hanya Allah, kemudian tinggalkanlah mereka di dalam kesibukan mereka itu dalam keadaan bermain-main. Jadi hanya Allah, cukup Allah saja. Nah, itu bagian yang ketiga. Demikian Al-Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari, wafat 709 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, kemudian kita perhatikan pula syarahan ucapan Imam Ibn Athaillah tadi. Yang pertama kita lihat dahulu
uraian Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 1266 Hijriah. Nah, kata beliau, an-nasu fi urril minan ala salatati aqsam. Manusia itu di dalam menerima nikmat-nikmat Allah atas 3 bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama namanya awam. Yang kedua khawas. Yang ketiga khawasul khawas. Jadi ada awam, ada khawas, orang istimewa. Ada lagi khawasul khawas, orang yang paling istimewa. Nah, jadi masuk mana kita yang 3 ini? Masuk awam, masuk khawas, atau khawasul khawas, atau tak dapat nomor? Kita lihat. Bagian pertama atau golongan pertama, mengulang sedikit seperti ucapan Imam Ibnu Athaillah tadi, farihun bil minan la min haitsu mudiha wa munsyi'uha. Gembira dengan nikmat, tidak gembira atau tidak merasakan yang memberikan nikmat. Itulah golongan pertama tadi. Dia gembira dengan nikmat saja. Asal dapat nikmat dia gembira. Yang memberi nikmat tak ingat lagi. Apa kata Imam Ibnu Ajibah? Wa hadza kal bahimah. Ini seperti binatang. Agak kasar ya. Kal bahimah sama dengan binatangnya. Yang makanan dimakan, yang minuman diminum. Tak ada berpikir sedikit pun, sama dengan binatang. Laisa sya'nuhu hamu illa nafsah wa hissah. Tidak ada, karena dia dianggap binatang, tidaklah keadaannya dan tidak pula cita-citanya kecuali dirinya dan hissinya. Dia mana hissi, bukan memandang manawi. Jadi dipentingkannya dirinya. Dapat nikmat, dimakannya, diminumnya, dipakainya. Sedikit pun tidak teringat kepada pemberi nikmat. Kemudian ini adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Kenapa orang yang lalai? Liannaha ain-ni'am idza aqbalat alaihi istawala biha an dzikrimutiha taladdudan wa tarafuhan. Dia dikatakan orang yang lalai karena bahwasanya nikmat-nikmat itu apabila menghadap kepadanya, artinya dia mendapatkan nikmat itu, dia sibuk dengan nikmat itu saja. Dia sibuk dengan nikmat itu. Sedikit pun dia tidak teringat kepada pemberi nikmat. Dia hanya taladudan wa tarafuhan. Dia hanya bersenang-senang, berlezat-lezat, lampiaskala karena nafsunya. Sedikit pun dia tidak teringat kepada pemberi nikmat, Allah Ta'ala. Itu kalau nikmat menghadap dia dapatkan nikmat itu. Wa idza adbarat istaghala fikruhu bi talabiha wal hirsi 'alaiha. Apabila membelakang berarti dia tak dapat nikmat, sibuk pikirannya mencarinya. Kalau tak dapat, sibuk pikirannya mencari nikmat itu, dan tamak dia kepada nikmat itu, mencarinya, banting tulang. Apa istilahnya? Memeras kerendah, mesti dapat. Itu bak sibuk dia. Kemudian apabila nikmat itu
sudah didapatnya, lupa pula dia bersyukurnya. Orang begini mana kenal syukur? Allah saya tak dikenalnya. Yang penting dapat. Fayakunu sa'dalika sababan fi zawaliha, maka adalah yang demikian itu menjadi sebab pada hilangnya nikmat. Hilang nikmat tadi. Kenapa hilang? Karena tidak disyukuri. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kamu kufur, sesungguhnya azabku itu sungguh bersangat. Inna adabi lasyadid. Pakai taukid di sana. Lasyadid. Lam itu memberikan faedah taukid. Jadi itu firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Dapat nikmat, lupa bersyukur, tak ingat pada Allah. Tak dapat nikmat, dia cari habis-habisan. Tamaknya luar biasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta, sehingga apabila mereka gembira disebabkan apa yang mereka dapatkan yang diberikan kepada mereka, kami ambil mereka tiba-tiba. Jadi dia mati. Ya, kadang-kadang sedang bergelimang nikmat jatuh sakit mati, tak sempat mensyukuri nikmat. Jadi itu makanya tadi dikatakan orang yang lalai. Ayat ini, ayat yang baru dibaca tadi, sekalipun turun pada orang-orang kafir, tetapi hukumnya umum, berlaku kepada semuanya, umum. Nah, ketika dapat nikmat, gembira dengan nikmat itu, luar biasa gembira. Lalu hanya akhirnya diambil Tuhan tiba-tiba, mati. Kalau bahasa Mandarinnya mati on pot. Jadi kalau mati on pot itu tak bisa bilang apa-apa lagi. Bilang pisah pun kata orang tak sempat. Yang ada penyesalan. Ya. Maka setiap orang yang sibuk dengan nikmat dan perhiasan dunia dari mengingat Allah Ta'ala dan apa yang dicarinya, benarlah atasnya firman Allah yang tadi, farihun bima utia, dia gembira dengan apa yang diberikan. Jadi gembira saya dengan apa yang diberikan. Sewaktu dia bergelimang dalam kelalaian, karam di dalam syahwat, akhadahul maut, maka maut memanggil dia. Faida hum mublisun, faida huwa mublis, maka dia pun berputus asa. Mati. Tak bisa dia kembali kepada nikmat itu lagi, dan tidak bisa dia mengambil manfaat dari nikmat itu. Dah mati. Apa mau dikatakan? Terkadang bisa juga terjadi diambil nikmat itu sebelum dia mati. Nikmat itu ditarik kembali sebelum dia mati. Batas tadu usratu alaiha, sangat kecewanya, sangat menyesal dia. Hilang nikmat itu sangat menyesal dia sebelum dia mati. Jadinya susah, miskin kembali. Malam yashkurillah, malam yashkurin ni'am, faqad arada li zawaliha. Malam ya'rif qadaran ni'am, biwujudaniha arafa bifuqadaniha. Al-Imam Ibnu Athaillah pernah mengatakan, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya dia mengusahakan hilangnya nikmat itu. Siapa yang
yang tidak bersyukur nikmat, hilang nikmat itu. Tetapi dan siapa yang tidak mengenal kadarnya, siapa yang tidak mengenal ukuran nikmat, waktu nikmat itu ada, maka dia akan mengetahui berapa harga nikmat itu setelah nikmat itu tidak ada. Betul? Betul. Di mana betulnya? Misalnya orang yang sakit. Saya dahulu sebelum sakit tak ada yang saya ingat. Mau makan saja, apa saya dimakan, tak ada yang pikir-pikir. Yang penting halal. Biasa saya badan sehat, gagah lagi terasa, tak pernah merasa tua. Dulu begitu, memang tak pernah saya merasa tua. Sekali sakit, apa terasa. Makan sudah diatur, pola makan tak bisa yang lemak-lemak yang enak-enak, berganti dengan yang tak enak, rebus-rebusan, ikan bakar. Tak bisa lagi digoreng, kadang-kadang digoreng juga. Capek saya berpantang gitu. Capek saya. Dalam minggu ini timbul pula penyakit lain, emosi tidak terkendali. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang turun. Terpaksa diperiksa gula, diperiksa tensi, 2 hari sekali. Kenapa tahu nilainya besar? Karena sudah tak ada. Sudah tak ada. Jadi berarti termasuklah saya ini orang yang kurang bersyukur. Sekali diajar Tuhan terasa. Nah, itu golongan pertama. Jangan kita menjadi golongan pertama tadi, mendapat nikmat tak ingat kepada Allah Ta'ala. Itu tadi minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Kalau termasuk orang yang lalai, faulaika kal an'am bal hum adall, maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Lebih parah lagi. Kalau binatang ternak bulan haji ada sapi gemuk, mahal kan? Mahal harganya untuk kurban. Kalau tidak gemuk bulan haji, biasa aja, tak ada istimewa. Jadi pikir-pikirlah, kalau nikmat itu dari Allah. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua yaitu khawas, orang istimewa tadi, gembira dengan nikmat, tetapi diingat juga siapa yang memberikan nikmat itu. Dia gembira mendapatkannya, tapi dia ingat dari Allah Ta'ala. Ini lebih bagus, lebih baik. Udah bagus sekali begini, dapatnya nikmat, alhamdulillah, teringat dia kepada Allah. Jadi kalau Imam Al-Ghazali membaginya itu begini. Ada orang diberi raja seekor kuda. Ada orang diberi raja seekor kuda. Orang pertama diberi raja kuda, dia senang. Dia senang dengan kuda pemberian raja tadi. Sedikit pun dia tidak teringat kepada raja. Ini orang yang begini sama saja, dapat kuda di padang rumput, dapat kuda di hutan, dapat kuda dari raja, sama aja nilai. Yang penting dapat kuda. Ada orang begitu. Satu. Yang kedua, dia dapat kuda pemberian raja. Diingatnya kuda itu pemberian raja. Berarti karena sayanglah raja kepada dia, maka diberikan kuda. Jadi nikmat itu dipandangnya, raja pun
pun diingatnya. Dua, itu lebih bagus dari golongan pertama. Yang ketiga, diberi kuda juga, tetapi dipergunakannya kuda itu untuk berbakti kepada raja. Dapatnya kuda, tahu dia dari pemberian raja, dipergunakannya untuk berbakti kepada raja tadi. Jadi ini perumpamaan Imam Ghazali sama dengan dapat nikmat lalu taat kepada Allah Ta'ala. Itu bagus deh. Malam-malam wirid Yasin selalu diucapkan itu. Mudah-mudahan makanan dan minuman yang dihidangkan oleh ahli bait tadi yang telah kita nikmati bersama menjadi penambah apa katanya, sehat, menambah darah daging bagi kita semua untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu kata para wirid Yasin. Kalau hari kita suka ya. Sebetulnya baca Yasinnya beliau suka, baca Yasin suka, yang tidak suka itu beliau baca Yasin sama-sama. Kata Al-Quran, kalau dibacakan Al-Quran, diam, dengar, agar kamu mendapat rahmat. Ini baca sama-sama, biar lu cepat kok mau bacanya. Itu bid'ah. Jangan dianggap semua yang datang dari Pak Arifin itu jangan dianggap salah semua, tapi janganlah dianggap benar semua. Ya, kelihatannya banyak benarnya. Jangan salah. Ya, jadi ini gembira dengan nikmat dan ingat juga kepada pemberinya. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullah ta'ala, orang seperti ini dia mendapat nikmat, tetapi ingat juga dia kepada pemberi nikmat. Allah Ta'ala pernah mengajukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya itu, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya aku, apabila aku memberikan kepadamu tamar, maka sungguhnya aku telah ingat kepadamu. Itu nikmat Allah. Maka bersyukurlah kepadaku atas pemberian itu, atas tamar itu. Sesungguhnya tidak ada memberikannya kepada engkau selain aku. Walaupun hanya tamar, itu pemberian Allah Ta'ala, tidak berhak kita untuk mencacinya. Jadi tamar pemberian Allah Ta'ala. Jadi apa maksudnya itu? Fatakunu tilkan ni'mas sababan yajurruhu ila mahabbatul mun'im. Maka adalah nikmat itu menjadi sebab yang menarik dia untuk cinta kepada pemberi nikmat. Jadi nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu tadi menarik dirinya untuk ingat kepada pemberi nikmat Allah Ta'ala. Ini orang bagus ini. Akhirnya sampai dia kepada tingkat ketiga. Itu baru dua. Ada nikmat, ada pemberi nikmat. Kemudian firman Allah Ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah, dengan demikian maka gembira kamu, dia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi apa maksudnya ini? Ada al-fadlu, yaitu karunia Allah. Di samping itu ada juga rahmat Allah. Di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ada tafsir beliau, kitab tafsirnya bernama Al-Bahrul Madid, tafsir Sufi. Al-Bahrul Madid.
yakni fayakunu farhatun bi fadlillah, adalah kegembiraan atau farhatan bi fadlillah dengan karunia Allah. Jadi gembira dengan karunia Allah itu wahwal iman, gembira dengan iman itu. Warahmatu, rahmat Allah, yaitu gembira dengan Al-Quran. Gembira dengan iman, gembira dengan Al-Quran. Pedoman hidup, segalanya ada dalam Al-Quran itu. Semuanya bisa dijawab dengan Al-Quran itu. Tapi kalau pandai, kalau tidak juga. Ada juga orang berkelakar, kalau memang benar Al-Quran menjadi sebuah permasalahan, dalam sebungkus rokok gudang garam berapa batang isinya? Ayo jawablah dengan Al-Quran. Jadi tanyanya orang merokok berapa batang? Misalnya 10 batang, 10 batang. Mana ayat mengatakan itu? Udah kutanya tadi yang merokok. Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Udah kutanya. Ada saja. Karunia dan rahmat Allah dia lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan, lebih bagus dari harta dunia, lebih bagus dari syahwat dunia yang menipu daya. Lebih baik lagi. Sesungguhnya sebagian obat ini apa ini? Jamak abid. Abid itu apa? Orang yang rajin beribadah tetapi kurang ilmunya. Itu abid namanya. Ibadah rajin tapi ilmunya kurang. Nah, kemudian iblis ingin memfitnahnya si abid tadi. Maka didatangkan iblis raubah fid dunia, suka pada dunia, itulah godaannya. Fajadahu qad saddahu bisudi wal qanaah, ditutupnya dengan zuhud dan qanaah. Betul. Jadi tidak ada lagi suka kepada dunia, dia suka zuhud. Zuhud kepada dunia berarti tidak menyukai dunia, zuhud. Sebagaimana sudah berulang kali kita kaji zuhud itu. Jadi zuhud yang bagus, dunia ini laksana apa? Ular, laksana ular. Jadi siapa yang dapat menjinakkan ular, itu lebih bagus. Jadi dunia ini laksana ular. Sifat ular mematuk. Kalau dipatuk dunia, pingsan lah itu. Kalau orang dipatuk dunia luar biasa. Siang, malam, pagi, petang, siang jadi malam, malam jadi siang, dunia saja. Dalam otaknya ada uang saja. Sayang orang itu, sayang. Jadi jangan biarkan dunia itu mematuk seperti ular. Jadi ular itu yang bagus dijinakkan. Kalau dijinakkan ular itu dia tidak mematuk. Bahkan bisa pula mencari uang dengan ular itu tadi. Itulah dunia. Jadi kita manfaatkan dunia ini untuk akhirat. Dunia maz'arul akhirat. Dunia tempat bertanam, hasilnya dipetik di akhirat. Kalau tak ada dunia, kaya juga. Mana bisa berzakat, berinfak, bersedekah, tak ada dunia. Makannya tak ada. Beribadah pun payah. Jadi dunia itu dicari untuk akhirat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa saja yang dicari tidak dapat menambah taat kepada Allah di dunia. Apa saja dapat dicari tak dapat menambah taat kepada Allah, itu bernilai dunia. Kalau dapat menambah taat bukan dunia, itu akhirat. Masalah niat. Jadi semuanya pakai niat. Mencari rezeki pakai niat. Semuanya pakai niat. Niatnya untuk akhirat.
Kemudian jadi tadi penutupnya itu zuhud dan qanaah. Qanaah ini ridho dengan yang sedikit. Nah, itu qanaah namanya. Jadi ada juga orang mengatakan qanaah itu memakan apa yang ada. Oh, tak betul itu. Kalau makan apa yang ada, semua orang begitu. Yang tak ada macam mana makannya? Qanaah itu rela dengan pemberian yang sedikit. Nah, jadi ada orang tersalah, kata dia, kalau ingin qanaah contohlah anjing, kata dia. Silap ini, dikasih roti dimakannya, dikasih tulang dimakannya, dikasih daging dimakannya, semua dimakannya. Berarti dia itu rela menerima apa yang ada. Qanaah. Itu silap. Silap. Contohnya itu dia cocok. Coba kalau benar itu, coba kita ucapkan begini. Aku selalu kalilah menengok kau. Qanaah kali juga macam anjing. Anjing memakan segalanya, bukan qanaah, rakus. Nah, itu coba. Jadi tak benar itu. Nah, kemudian didatangkan iblis tadi syahwat, ya, keinginan, lalu ditutupinya dengan huzun dan Ka'bah, bukan Ka'bah, dengan kesedihan. Lalu didatangkannya Allah marah. Nah, jadi ditutupnya pula lagi dengan tawadhu. Orang tawadhu tidak marah. Tawadhu. Inna tawadhu min khisalil muttaqin. Ya, semua tawadhu itu termasuklah sifat-sifat orang bertakwa. Yang paling tawadhu itu Nabi. Nabi paling tawadhu. Tapi jangan merendah untuk meninggi. Ini tak bagus. Wah, ini apalah, lalat pun tak ingat. Begitu istilahnya. Itu meninggi itu. Meninggi tapi diucapkannya merendah. Nah, tak bagus itu. Jadi berkata iblis tadi, hada abdun qad tahassana minni wa laysa li alaihi sabil. Inilah hamba, dianya telah membentengi diri dariku dengan sifat-sifat tadi, maka tidak ada jalan bagiku untuk menyesatkan dia. Jadi apa namanya ini? Kalah iblis. Setan pasti kalah. Tak pasti itu, tak pasti. Ada juga setan menang, ada setan kalah. Fabizatika la huyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keperkasaanmu ya Allah, kata iblis, akan kusesatkan hambamu itu semuanya. Itu sumpah iblis di hadapan Tuhan. Demi keperkasaanmu ya Allah, akan kusesatkan hamba-hambamu itu semuanya, termasuk jamaah al-qiyam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, aku tidak sanggup menyesatkan mereka. Mukhlas sudah lalu itu kita bahas. Mukhlas berbeda dengan mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas itu orang yang dibuat Allah, dia ikhlas, dibimbing oleh Allah Ta'ala. Mukhlas. Penyanyi pun ada nama itu Mukhlas. Mukhlas Adi Putra. Ya, bos. Mukhlis. Wa niyatana niyatal mukhlasin. Jangan mukhlisin. Wa niyatana niyatal mukhlasin. Itu saya lihat buku Haji Abu Bakar Ya'qub dahulu begitu barisnya. Kemudian nanti di hari kiamat ada yang menyeru pada hari kiamat. Banyak seruannya di sini. Manakah orang yang berniaga yang beruntung? Kemudian maka dan beruntung dari ahli orang yang beramal dengan amalan yang soleh. Berdiri para aulia, berdiri para asfiya, berdiri para ubad dan juga zuhad.
Kemudian kepada mereka didatangkan cahaya bahagia dari cahaya, terbang dengan cahaya itu ke arah aras, didahului mereka itu oleh malaikat, lalu ditempatkanlah mereka di dalam surga. Lalu dikatakan kepada mereka, ini adalah amal kamu. Juga ada yang menyeru, siapakah yang maksiat kepada Allah? Nah, kemudian apa katanya? Marilah ke negeri Balwa. Kalau maksiat kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itulah bagian golongan yang kedua tadi. Ingat nikmat dan ingat Allah Ta'ala. Yang ketiga, yaitu khawasul khawas. Yang ketiga ini gembira dengan Allah. Dia tidak sibuk oleh zahir, oleh nikmat yang zahir dan yang batin. Ini payah manusia. Payah apa? Tak ada tinggalnya lagi. Kalau dia diberi orang sesuatu nikmat dari Allah, ini Tuhan, ya ini Tuhan, ya taruhlah situ. Tuhan Syekh Mahmud Syahrudin begitu. Kalau umpamanya dia diberi sesuatu, ini ada sedikit Tuhan buah-buahan, ada terima, mau nerimanya begini. Kebetulan saya pernah membawa buah-buahan ke rumah Tuhan Syekh Mahmud, diterimanya begini. Alhamdulillah, gitu cara. Tapi ada juga, ini Tuhan ada buah-buahan, letaklah di sini. Itu tanda pemberian itu tidak halal. Kalau halal disambutnya bagus. Kalau tidak halal, letakkan di sini. Lain itu. Payah dapat. Pulang dia ceramah, ini Tuhan untuk ongkos beca. Dibayarkannya kepada beca itu semua. Bingung kepada beca. Untung juga tukang becanya bagus. Dijumpainya kembali panitia tadi. Bagus. Dan orang begini masih pernah juga saya lihat. Namanya Tuan Khalifah Musa. Khalifah Musa sudah meninggal. Kuburannya dibangun oleh Bupati Labuan Batu. Waktu saya ceramah di Labuan Bilik, dia datang. Selesai saya ceramah, dikasihnya uang, disalamkan. Nampak saya uang itu gambar si singa Maharaja. Uang berapa? Rp1.000. Saya ganti. Pulang saya ke penginapan di Labuan Bilik, saya ambil uang tadi, bertukar menjadi uang Rp10.000. Saya ceritakan pada masyarakat di situ. Nah, biasa nih. Orangnya agak aneh penampilannya. Waktu siang-siang pakai baju 2-3 lapis. Ya, pernah terjadi dia mengajak seseorang di kedai kopi. Masih mau Tuan tuh minum di kedai kopi. Ayo kita minum dahulu. Minum dia dengan seseorang, dengan orang-orang biasa. Kemudian setiap ada orang lewat dipanggil ya. Oh maaf, orang biasa ini mengajak dia minum. Terbalik, orang biasa ini mengajak dia minum, mentraktir Tuan Syekh ini minum. Ayo kita minum dulu Tuan, apa jadi? Kemudian ya minumlah. Setiap orang yang lewat dia ajak dia minum. Datang satu, berkeringat berkeringat. Benar, bayarkan ini. Datang satu ya. Jadi banyak yang minum ini, terakhir masuklah toke kelapa orang lain, air minum. Akhirnya yang minum semua tadi dibayar oleh toke kelapa. Yang terakhir itulah terlalu Pak Musa. Dia menjala udang
menjala udang besar-besar udang dapat mau dijualnya. Jadi ketika mau menjual itu ada Pak Camat, dijual udang gituan, ya mau kau rupanya, kata Pak Camat, mau, ambillah. Padahal di rumah kata istrinya, jual udang ini nanti belikan beras. Pulang dia ke rumah, mana berasnya? Tak ada. Udang tadi tak ada juga. Kemana dibikin? Ada tadi Pak Camat, mau dia udang itu kasih kan? Menangis istrinya, menangis. Jadi setelah menangis istrinya, kesal kau udang itu habis. Kalau kesal kau biar aku cari lagi. Diambilnya apa namanya dilempar itu? Jalan. Di depan rumahnya ada air, berair. Di jalannya depan air itu penuh udang dalam jalan. Saya jumpa orang ini. Jadi begitulah kenang-kenangan. Bagi dia, apa saja yang dipakainya, ada yang baru dipakainya, ada serban, sal, ada baru. Cantik sal yang pakai itu, cantik nah. Bagi dia tidak tahu. Terbakar kampung itu. Jadi ada Cina, biar saya bangunkan rumah Tuhan atau sah. Nanti yang lain-lain itu kecil hatinya, bagi bangun rumahku saja. Nah, jadi pernah diberi orang uang, banyaklah 1 gulung uang itu. Jumpa minta sedekah, kasih. Bagi dia uang itu sama aja dengan kertas yang daun kayu. Udah tinggal mencari orang begitulah sekarang payah. Saya dapat. Yang banyak dapat para penopol. Ya, bagian yang ketiga ini. Itu tadi gembira dengan Allah saja, tidak gembira dengan nikmat. Zahir nikmat itu adalah hadzul basyariyah, bagian kemanusiaan diri kita, apa saja. Kemudian ladzatul hissiyah, kelezatan yang hissi. Kelezatan yang hissi itu bagaimana? Makan durian enak, makan durian terasa enak, makan udang terasa enak. Jadi kalau yang enak semua dimakan, yang tak enak itu siapa? Siapa yang tak enak? Jadi ini yang basyariah tadi, hadzul basyariah adalah golongan pertama tadi, ghafilin. Kemudian golongan yang melihat kepada batin nikmat itu adalah golongan kedua. Golongan kedua tadi ingat kepada Allah dan ingat juga kepada nikmat itu. Nikmat itu menarik dia untuk ingat kepada Allah. Biasanya kita itu kalau dapat pemberian orang, alhamdulillah, terima kasih, teringat dia kepada Allah. Tetapi ada ulama lebih hebat lagi dari itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, diberi orang alhamdulillah, diberikannya kembali kepada orang lain yang berhajat. Karena orang lain itu kalau tidak makan bisa rusak imannya. Dia walaupun tidak makan tidak rusak imannya. Jadi mereka mementingkan orang lain walaupun dirinya dalam keadaan susah. Siapa lagi? Dia pentingkan orang lain walaupun dirinya susah. Ada apa itu? Nah, itulah tadi penjelasan golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang ingat kepada Allah saja, sama dengan dikata yang kita katakan tadi, dan berkumpul beserta Allah. Jadi istilahnya al-jama',
Al-jama' itu jama' antara dirinya dengan Allah. Kemana saja dia pergi, dia ingat Allah. Al-jama' namanya. Ada namanya as-sakar, ada namanya as-sahru. Nantilah, dan kapan-kapan kita baca itu. Jadi tidak tinggal dalam hatinya kecuali mementingkan Tuhannya. Fala syahadu illa iya. Tidak dia saksikan kecuali Allah Ta'ala. Ini ada beberapa ucapan di dalam kitab yang diturunkan. Wa ini taqaitani qarabtuka. Kalau kau menjaga aku, kata Allah, aku dekat kepadamu. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Allah pun dekat pada kita. Sehingga ada hadisnya mengatakan, kalau kamu mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri kepadamu sedepa, sehasta. Kalau kamu mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku dekat kepadamu sedepa. Kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang kepadamu dengan berlari. Jadi kalau begitu, tergantung kitanya. Nah, selanjutnya berkata Imam Ibnu Athaillah, kita lalui saya dahulu di dalam ucapan ini, akhirnya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ucapan-ucapan ulama, di antaranya ada ucapan Imam Asy-Syibli rahimahullahu taala. Asyukru ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'mah. Syukur itu melihat mun'im, tidak melihat nikmat. Ya, syukur itu. Jadi dapatnya nikmat itu ingat dia kepada Allah. Kepada Allah. Berkata Abu Muhammad Al-Hariri, marra'an ni'am walam yaral mun'im faqad hujiba anis syukur. Siapa melihat nikmat tidak memandang mun'im, siapa melihat nikmat tidak ingat dia kepada Allah, maka orang itu terhalang untuk bersyukur. Kalau nikmat aja yang dapat, tak ingat pada Allah, nikmat aja diingat, ya, tak bersyukurlah. Kalau tak bersyukur, bersiap-siaplah nikmat itu akan hilang. Ini kita mengaji di dia. Alhamdulillah, pengurus pengajian ini Dr. Emsah Satari SPM mensyukuri nikmat Allah dengan membiayai pengajian ini. Ya, kalau saya dengar kurang lebih 20 juta satu bulan. 20 juta satu bulan. Hampir. Kalau kita peninglah kita berkira itu. Tapi sekarang ini, dulu cuma ada Semek, rumah sakit. Sekarang ada cabangnya di Kalimantan, ada cabangnya di Pekanbaru, ada cabangnya lagi di Kabanjari. Bertambah nih Pak. Kalau kita kan tidak duduk aja, datang, duduk, minum, dua macam minumannya. Ada kue, lagi ada snacknya, dimakan juga. Tapi kira-kira pernahnya kita teringat kepada memberikan? Nah, ya Allah, beri dia kesehatan ya Allah, teguhkan iman ya Allah. Nah, kemudian ingat kita, itu pemberian Allah Ta'ala. Kalau banyak ingat, alhamdulillah. Kalau tak ada ingat, barangkali. Berikut. Ini tambahannya. Kata Imam Ibnu Athaillah, in kanat ainul qalbi tanzuru ila anna Allah wahidun bi minnati, fasyari'atu taqtabi annahu la budda min syukri khaliqati. Hikam ini hebat kalimatnya.
sehingga dipuji oleh ulama, kadatil hikam antakuna wahyan. Hampir-hampir kitab hikam itu bagikan wahyu yang diturunkan. Hampir macam wahyu. Padahal pengamatan ulama, dan begitu pun banyak juga orang anti pada kitab hikam. Biasa itu. Kalau ada orang senang, ada yang tidak senang. Biasa. Jadi apa artinya? Jika mata hati memandang, bahwasanya Allah esa dalam pemberiannya, maka syariat menuntut bahwasanya tidak dapat tidak atau mesti bersyukur juga, berterima kasih kepada makhluknya. Jadi itulah caranya dapat nikmat. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kita mengulang sedikit. Misalnya ada orang miskin tinggal di Gubuk Real, suaminya sakit, ibu tadi biasa tukang cuci tak bisa mencuci lagi, cuci tak bisa, anaknya untuk ongkos sodako pun tak ada lagi. Betul-betul lah gelap dunia ini. Kemudian di sebelah ada orang berpindah dengan gagahnya bapak ini, Pak Wibowo namanya. Karena berwibawa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kedengarannya bapak dalam keadaan kurang sehat Bu. Iya. Saya pun tidak bisa bekerja Pak. Maaf ya Bu, ada sedikit pemberian kami. Kami tetangga di sebelah. Panggilnya supirnya. Angkat. Ada beras, ada apa, dan sejumlah uang dalam amplop. Lalu si ibu tadi, terima kasih Pak, terima kasih. Bapak lah yang mengerti kami. Kalau tidak ada Bapak, tidak tahu lagi apa jadinya kami di rumah ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Iya, saya permisi dulu Bu. Sampai hilang mobil tadi, mobil mewah tadi dari pandangan ibu. Bertubi-tubi, terima kasih Pak, terima kasih, terima kasih Pak, terima kasih. Zahirnya bapak ibu itu bagus sekali, bagus sekali, zahirnya bagus, tapi batinnya jahat sekali. Kenapa zahirnya bagus? Pandai dia berterima kasih, bertubi-tubi pun terima kasihnya, tapi batinnya jahat sekali. Gara-gara kepemurahan Pak Wibowo itu terdinding kepemurahan Allah Ta'ala, sedikit pun tak ingatnya Allah Ta'ala. Nah, jadi maunya Alhamdulillah, baru terima kasih Pak. Nah, jadi tak mungkin orang yang memberikan itu, kenapa pula kau ucapkan Alhamdulillah lebih dulu? Itu orang ada. Alhamdulillah pula kau ucapkan dulu, aku memberikan sama kau. Aneh. Nah, itu. Jadi maksudnya di sini, pandangan mata hati tahu Allah Ta'ala besar dalam pemberiannya. Itu. Tetapi jangan lupa berterima kasih kepada yang memberikannya. Firman Allah Ta'ala, Anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah Ta'ala, dan berterima kasih kepada orang tua. Jadi nampaknya sampai sinilah dulu. Hari pun udah malam. Jadi banyak hadis yang berkaitan dengan ini. Malam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Malam yaskuril nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, itu tandanya dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, itu tanda dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Apa yang terima kasih? Mengucapkan terima kasih Pak, habis. Kalau itu pun dia tidak bisa, berarti tanda dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian ya, itu saja yang kita kutip dari kitab Imam Ahmad bin Muhammad bin
bin Ajibah Al-Hasani rahimahullah, wafat pada tahun 1266 Hijriah. Jadi kesimpulannya itulah 3 macam tadi. Nah, kemudian contoh atau perbandingan disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, yaitu yang diberi kuda. Nah, kalau kita seperti golongan yang pertama itu diberi kuda, dapat kuda. Nah, tapi hendaklah kuda itu kita pergunakan untuk berbakti kepada raja. Nikmat-nikmat itu kita pergunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Nah, sampai di sini dulu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tuan kita yang telah menjelaskan materi tentang tasawuf. Dan untuk selanjutnya kita buka saja sesi tanya jawab. Setiap pertanyaan dan langsung dijawab oleh guru kita. Dan kepada Bapak Ibu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada satu pertanyaan. Ketika seseorang mendapat nikmat dari Allah, terus dia lalai terhadap yang memberi nikmat yaitu Allah, apa hukum Ustaz? Sunnah, makruh, haram, mubah. Apakah berdosa? Misalnya saya mendapat nikmat itu lalai terhadap sang pemberi nikmat, apakah saya berdosa? Hukumnya apa? Ditanya apa hukumnya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kalau hukum itu yang 5 itu pastinya itu. Akhirnya apa hukumnya? Hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram? Karena bersyukur itu hukumnya wajib. Wajib bersyukur, dapat nikmat wajib bersyukur. Lalu dia tidak bersyukur, haram. Kalau haram berdosa dia. Jadi berdosa dia karena haram. Pertimbangannya syukur wajib, tidak bersyukur haram. Kebalikan daripada wajib itu haram. Ini ada pertanyaan tertulis. Materi beberapa waktu yang lalu tentang surah Al-Isra, Al-Nasr, kata alam di ayat 1 adalah istifham takriri. Kemudian di surah lain Yasin ayat 71 dan 77 ada juga kata alam, tetapi ada huruf wawnya awalam, dan dalam terjemahan artinya sama juga. Ada di surah lain, di surah lain. Pertanyaannya, huruf waw apakah itu? Mengapa huruf wawnya di tengah? Tidak awalam. Awal. Mengapa huruf wawnya di tengah? Ya. Tidak awal. Ini pertanyaan menyangkut ilmu nahwu. Nanti insya Allah saya perjelas lagi konkretnya. Sepengetahuan saya, seingat saya, kata awalam, waw yang ada pada huruf awalam itu yang asal dari alam, waw atom. Tetapi penjelasan yang lebih jelas insya Allah saya perjelas lagi dalam berikutnya, dalam jawaban Anda. Insya Allah. Bagi data kita lanjutkan. Saya mohon maaf andai kata tidak berkenan dengan jawaban yang saya sampaikan tadi. Ya, kepada Allah kita berserah dan kita tetap mencari kebenaran, tidak mencari kesalahan, apalagi kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua itu. Dan kepada jemaah semuanya, saya tidak lupa mohon doa. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit saya, mengingatkan saya kembali seperti semula atau seperti sedia kala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita sebagai narasumber yang pertama. Dan sebelum kita serahkan kepada narasumber kita yang kedua, guru kita yang telah hadir di hadapan kita,
ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama untuk pengajian atau diskusi kita ke 127 kalinya malam depan bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2012 dengan narasumber yang pertama tuan kita Dr. Haji Alias Sahema, kemudian yang kedua tuan kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Jazi. Jadi saya akan informasi, dan untuk selanjutnya kita mohon kesediaan tuan kita untuk menyampaikan materinya tentang materi lanjutan Janakis, dan kepada tuan kita dipersilakan. Pertama sekali marilah kita untuk sama-sama atau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama kesempatan yang diberikannya kepada kita sehingga pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat berkumpul untuk meneruskan pengajian kita sebagaimana biasa. Kita ucapkan selawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana kita sebagai umatnya untuk sangat mengamalkan secara malam hari ini sebetulnya bukan jadwal saya malam hari ini. Jadi saya akan teruskan aja masalah Janakis yang dulu belum selesai dan mungkin akan makan waktu 3 mungkin atau 4 kali kalau dapat selesai. Dulu yang sudah kita bicarakan bagaimana menghadapi orang yang menghadapi kematian. Kemudian sesudah mati kita ada 4 fase riwayat: memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Itulah bagian dari yang disebut dengan Janakis itu ya. Yang memang sudah kita bicarakan masalah memandikan. Ada beberapa tambahan yang perlu saya sampaikan lagi, bahwa memandikan mayit itu hukumnya wajib. Wajibnya fardu kifayah. Dan dalam hal ini meniatkan mandi mayit itu sunnah. Wala yajibu niyatul asal. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan meniatkan itu juga wajib. Arti meniatkan itu diniatkan bahwa ini memandikan mayat, atau diniatkan bahwa ini adalah mandi yang wajib bagi mayat. Perlu saya jelaskan bahwa niat dalam ibadah yang dia menjadi rukun dari ibadah itu fungsinya kedua. Sekali lagi, niat dalam ibadah yang dia menjadi rukun dari ibadah itu fungsinya kedua. Pertama, untuk menentukan ini ibadah atau bukan. Kedua, untuk menentukan ibadah mana yang kita maksud.
Misalnya soal mandi lah, mandi. Bisa saja mandi itu bukan dimaksudkan untuk ibadah. Bisa juga mandi itu mandi ibadah. Yang membedakannya hanya niat. Kalau diniatkan mandi itu beribadah, misalnya mandi wajib, mandi sunat, maka dia ibadah. Kalau tidak diniatkan, dia mandi biasa. Masalahnya tamyizul ibadah minal adat, membedakan ibadah dan yang bukan ibadah. Jadi niat diperlukan untuk menentukan apakah itu ibadah ataupun tidak ataupun bukan. Misalnya mandi tadi lah, saya mudah ya. Kemudian fungsi kedua adalah untuk menentukan ibadah mana yang akan kita kerjakan. Ibadah mana yang akan kita kerjakan. Kalau sholat semuanya dimulai dengan Allahu Akbar, sholat apa? Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar harus ditentukannya ibadah mana yang akan dilaksanakannya. Penentuannya adalah dengan niat. Dengan niat. Jadi kalau niat sholat, fungsi niat itu adalah untuk menentukan ibadah mana yang akan dilakukannya. Penentuannya hanya dengan niat. Sehingga semua niat dalam ibadah itu dilakukan di awal ibadah itu, kecuali puasa. Kalau puasa memang niatnya mendahului amalan. Puasa ini dilakukan ketika terbit fajar. Orang berniat sebelumnya sudah berniat kan belum puasa kan? Ya karena memang kalau puasa juga dilakukan niat seperti ibadah-ibadah yang lain tentu akan menyulitkan manusia. Mesti ketika terbit fajar semuanya bangun, gitu, semuanya siap. Gitu. Nah, jadi agama ini didasarkan kepada kemudahan. Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan. Allah tidak menghendaki kepada kamu kesulitan. So Allah mengatakan ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tidaklah dijadikan Allah pada kamu dalam agama dari suatu kesulitan. Jadi dasar agama adalah mudah, cuma jangan mudah-mudah, jangan dianggap enteng. Nah, sehingga mandi karena itu ibadah, bukti ibadah ada hukumnya wajib yang artinya perintah Allah. Kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan berdosa kan gitu. Nah, sehingga ada sebagian orang mengatakan niat mandi mayit. Jadi ketika mulai mandi itu diniatkan adalah memandikan mayit atau mandi yang wajib. Tapi Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin mengatakan tidak, wala yajibu niyatul fasik. Kemudian mewudhukan mayit hanya sunnah. Mewudhukan mayit sunnah, tidak wajib. Nah, tapi kalau mayit itu diwudhukan, diniatkan itu mewudhukan mayit. Jadi ada tadi memandikan mayit itu hukumnya wajib, meniatkannya sunnah. Mewudhukan mayit hukumnya sunnah, meniatkannya wajib. Walaupun ada yang mengatakan bahwa meniatkan mandi mayit itu adalah wajib karena masalah kedudukan niat tadi untuk membedakan itu ibadah atau bukan, atau untuk menentukan ibadah mana yang akan dimaksud dikerjakan. Itu harus rumusnya. Kemudian dulu sudah saya katakan dulu, sekurang-kurang memandikan mayit adalah menyiram badannya merata ke seluruh bagian anggotanya yang luar yang lahir setelah mensucikannya dari yang kotor dan najis. Kalau dalam bagian mayit ada yang kotor, ada yang najis, bersihkan dulu,
baru itu namanya memandikan mayit. Jadi sekurang-kurangnya sekali. Artinya sekali dalam menyiram mayit itu. Menyiram mayit itu dengan air bersih, suci dan membersihkan. Cuma kita sering memprosesnya dengan kita sabuni, kita yang ada pakai jeruk purut segala macam ribuan orang kan, itu dalam rangka membersihkan. Setelah ini disiramkan, itu harus dibuang dulu. Dibuang dalam arti disiramkan air bersih, menyiramkan air bersih ke sini bukan memandikan. Mengapa bukan memandikan? Karena ketika itu disiramkan bercampurlah dengan sabun dengan segala macam ini. Sesudah itu baru kita siramkan dengan air bersih sekali lagi, itulah yang namanya memandikan. Jadi ada rumusnya, memandikan mayit itu bisa 3, bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7. Yang sunat 3 ya. Jadi kalau 3 itu jadi 5. Pertama dibersihkan pakai sabun, pakai segala macam. 1. Kedua kita bersihkan dari bekas-bekas sabun. Sudah, baru kita mandikan. Itulah mandikan mayit dan sunat 3 kali jadinya 5. Mengapa 5? Pertama menyambung bunyinya. Kedua itu membuang muzilah, membuangkan itu, membersihkan itu, barulah disiram. Inilah memandikan mayit. Dan sunat 3 kali itu mereka jadi jumlahnya semua 5. 1 pakai sabun tadi. Kedua membersihkan sabunnya itu. Ketiga 3 kali dengan air bersih, itu namanya kelima. Kalau kita katakan 7 tentu begitu juga. 2 tambah 3. Sabuni dulu, bersihkan dulu, sabuni sekali lagi, bersih dulu, kan 4. Baru 3 kali. Jadi jumlahnya 7. Bisa juga 9. Semua 3 kali. Tapi yang dihitung memandikan adalah menyiramnya dengan air bersih terakhir kali. Sesudah bersih dari najis dan kotoran, dan sudah bersih bekas-bekasnya itu disiram dengan air bersih. Jadi itu makanya bisa 3 kali, rata-rata 3 kali, tapi dengan catatan ketika kita bersihkan sudah bersabun-sabun itu dibersihkan dulu. Bersihkan dulu, kan 2 kali udah, baru tambah 3 kali. 3 kali lah mandikan. Jadi sunat 3 kali, saja berwudu kan sunat 3 kali. Itu kalau 7, ini 2 kali, baru itu 3 kali juga. Sekali disabuni, siram, sabuni, siram, 4. Tambah 3, 7. Bisa juga jadi 9, semua 3. Ya, 3 kali, ya jadi tambah 3 lagi ya, 3 tambah 3, 9. Jadi kalau ada di kampung-kampung air 9 itu juga sudah. Itu namanya fasalat al-mayit, basuhan. Kemudian ada satu yang perlu, bahwa memandikan mayit ini ada pengecualian untuk orang yang mati syahid dan anak yang dulu. Orang yang mati syahid, orang mati syahid itu ada 3. Satu istilahnya syahid dunia dan akhirat. Kedua syahid dunia saja. Ketiga syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat ini adalah seseorang yang mati dalam satu peperangan, perang dengan orang kafir, perang untuk menegakkan agama Islam, dan niatnya berperang lillahi kalimatillah. Orang ini pribadinya berniat berperang itu untuk menegakkan kalimat Allah.
Jadi perangnya benar, perang melawan orang kafir karena mempertahankan agama dari gangguan, dari serangan orang kafir, dan niatnya berperang untuk menegakkan agama Allah atau lillahi kalimatillah. Dia mati dalam perang, maka dia disebut mati syahid dunia dan akhirat. Disebut syahid di dunia karena dia diperlakukan di dunia ini sebagai orang yang mati syahid. Disebut syahid akhirat karena di akhirat nanti diperlakukan sebagai orang mati syahid. Ada syahid dunia saja, yaitu orang yang mati dalam perang melawan orang kafir karena menegakkan agama, tapi niatnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Mungkin niatnya supaya dikatakan orang jagoan, mungkin niatnya supaya dapat harta rampasan perang, mungkin segala macam niat. Maka dia di dunia ini dihukum mati syahid karena niatnya tak tahu kita, tapi di akhirat tidak dihitung sebagai orang mati syahid karena niatnya salah. Kemudian ada orang yang disebut dengan syahid juga, yaitu syahid akhirat. Arti syahid itu di dunia ini tidak diperlakukan sebagai orang mati syahid, tapi di akhirat diperlakukan sebagai orang mati syahid. Jadi Allah ini banyak. Ada yang mengatakan ilas sab'i, kira-kira 70 macam. Misalnya orang mati tenggelam, kena tsunami, misalnya di Aceh dulu, mati karena reruntuhan, mati karena melahirkan melahirkan, mati sakit perut, mati karena wabah penyakit dan sebagainya. Itu namanya syahid akhirat, tapi tidak dunia. Karena di dunia diperlakukan sebagai orang mati biasa, di akhirat baru diperlakukan sebagai orang yang mati. Nah, ini mungkin pertanyaannya begini, amalnya biasa-biasa saja itu, cuma kebetulan dia mati karena Tuhan. Ini begini, yang menentukan bahwa dia mati karena Tuhan kan Allah. Itu artinya Allah mau menjadikan sebagai orang yang sakit. Dia mati karena sakit perut misalnya, itu kan Allah yang menjadikan dia mati karena itu. Tetapi Allah mau menjadikannya sebagai orang mati syahid, syahid akhirat. Begitulah. Misalnya mati karena wabah, bencana. Macam dulu ada sakit paru, mati karena itu mati syahid. Mengapa mati syahid? Karena siapa yang menentukan dia mati karena itu? Karena Allah. Artinya Allah mau menjadikannya orang yang mati syahid. Jadi mati syahid akhir dunia akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat. Untuk orang yang mati syahid dunia dan akhirat, fardu kifayah yang ada hanya 2, yaitu hanya 1, dikuburkan, dimandikan tidak perlu, dikafani tidak juga, disolatkan tidak, tapi hanya dulu. Mengapa tidak perlu dikafani? Supaya darah yang ada di badannya yang dia mati karena berperang itu menjadi saksi, menjadi tanda bahwa dia mati syahid. Jadi tidak disemayangkan agar tidak bebas. Orang yang syahid dunia juga gitu. Syahid dunia ini bedanya adalah niatnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Niatnya mungkin ya banyaklah niat yang di luar yang dunia. Nah, orang yang syahid akhirat ini dia diperlakukan sebagai orang biasa, tetap wajib melaksanakan keempat fardu kifayah itu, walaupun hukumnya saja dari di akhirat dijadikan Allah sebagai orang yang mati syahid. Jadi itu ada khusus mengenai orang mati syahid.
mengenai kafan, dia dikafani, dia dikubur dengan pakaian-pakaiannya yang berlumur darah itu kalau masih dalam perang. Dan kalau misalnya pakaiannya terbuka, baru ditutup sekedar menutup auratnya. Nah, jadi itu orang mati syahid baik dunia maupun dunia akhirat. Kalau mati syahid akhirat istilahnya termasuk orang mati dizolimi, mazlum, itu mati syahid, tapi untuk hukum akhirat di dunia diperlakukan sebagai orang biasa, tapi Allah memperlakukan di akhirat sebagai orang yang syahid. Sekarang mengapa maka dinamai dia syahid akhirat, sedangkan amalnya bukan perang? Sebab nama itu karena dia dia tidak dinamai syahid di dunia, tapi di akhirat saja. Itu artinya Allah akan menempatkannya di tingkat orang yang syahid nanti di akhirat. Jadi ini semacam satu keistimewaan sebabnya tadi bahwa kematian ini bukan dicari-carinya, kematian memang itulah dipilihkan Allah untuk dia. Artinya Allah ingin menjadikan dia sebagai orang yang mati syahid. Itu syahid akhirat. Kemudian mati syahid dunia akhirat tadi harus mati dalam perang dengan sebab perang. Matinya di dalam peperangan dengan sebab peperangan. Bisa orang mati dalam perang karena terjatuh dan kemudian itu tidak mati sebab perang kan? Bisa mati dalam peperangan, tapi dia kan memang sudah sakit-sakitan karena sakitnya itu. Jadi harus mati dalam peperangan, matinya dengan sebab peperangan itu. Dan kalau misalnya ada luka yang dapatnya, itulah yang bawa kematiannya. Kalau sudah melampau mati, itu tidak syahid dunia akhirat. Jadi itulah yang disebut dengan mati syahid. Mati syahid. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang-orang yang mati syahid, qutilu, orang yang terbunuh pada jalan Allah, mati syahid perang tadi itu mati, tapi dia akan hidup pada sisi Allah di dunia. Itulah kata Allah mengenai orang mati syahid. Orang masih syahid itu pada hakikatnya tidak mati, tapi dia hidup pada sisi Allah, pada sisi Allah. Ada hadis yang mengatakan dia akan dibawa burung terbang di surga kemana dia mau. Bagaimananya itu tak tahu kita. Nah itu masalah mati syahid. Kemudian ada satu masalah lagi, orang anak yang gugur. Dalam bahasa Arab gugur itu namanya asyik. Kalau saqaha kan artinya gugur. Asyik anak yang gugur. Definisinya adalah alladzi kharaja min batni ummihi qabla tamami ashhuri wa huwa sittatu ashhur. Artinya anak yang keluar dari perut ibunya sebelum sempurna bulannya, yaitu 6 bulan. Dalam istilah agama, aqallul hamli, sekurang-kurang kehamilan adalah 6 bulan, bukan 9 bulan, 6 bulan. Artinya ada seorang menikah, 6 bulan kemudian lahir anaknya, kita tidak boleh menuduhnya berzina, karena 6 bulan bisa sekurang-kurang hamil. Kecuali kalau memang sudah tahu dinikahkan sudah hamil, itu lain masalahnya kan. Ini dia nikah normal biasa, 6 bulan lahir anaknya, sehat selamat segala macam, maka itu sampai ke masa umur kehamilannya sudah sempurna. Jadi kalau
lahirnya anak tadi keluar dari ibunya sebelum sempurna bulannya, qabla tamami ashhuri, tamim ashhur itu adalah 6 bulan, maka anak itu disebut anak yang gugur as-syekh. Anak yang gugur ini ada beberapa. Anak yang lahir lantas ketika lahir tidak ada tanda-tanda anak itu hidup. Tanda anak itu hidup biasanya bersuara atau bergerak atau bernafas. Bernafas diketahui dari gerakannya juga. Jadi begitu dia lahir, ketika lahir tidak ada tanda-tanda hidup. Artinya dia tidak bergerak, tidak bersuara, tidak nampak bernafas, dan umur kandungannya belum sempurna 6 bulan, itu disebut anak yang gugur. Nah, kalau sudah sampai 6 bulan, dia dihukumi seperti orang yang dewasa. Jadi gini, kalau yang gugur ini ada tanda-tanda hidup, yaitu bergerak, bersuara, atau bernafas, maka dia dihukumi sebagai orang dewasa. Berlakulah sama dia keempat fardu kifayah itu. Wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Dikubur ya. Sedangkan kalau ada tanda-tanda kehidupan, karena begini sebabnya. Siapa orang mati? Orang mati harus orang yang pernah hidup. Kalau dia tidak pernah hidup, tidak dikatakan mati. Mana mungkin mati orang yang tidak pernah hidup? Kalau kita ini kan manusia ini kan mati nih dulu, bukan hidup dulu, mati, baru namanya orang mati, baru namanya orang mati. Itu yang berlaku pada kifayahnya tadi ya. Jadi kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika dia lahir, maka dia bukan. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan dan bulannya belum sampai 6 bulan, maka dia gugur yang tidak wajib sesuatu. Tapi kalau ada tanda-tanda kehidupan, walaupun umur kandungannya belum 4 bulan, belum 6 bulan, 5 bulan dan sebagainya, dia tetap seperti orang besar karena dia namanya orang mati. Karena sudah pernah hidup, lantas mati. Kalau dia tidak pernah hidup, bukan orang mati. Jadi sekali lagi, kalau anak yang gugur ini umurnya belum sempurna, umur kandungan belum sempurna 6 bulan, dan ketika lahir tidak ada tanda-tanda dia hidup. Tanda-tanda dia hidup adalah bergerak atau bersuara atau bernafas. Tidak ada tanda-tanda itu. Dan dia kalau tidak ada tanda-tanda itu, dia belum umurnya 6 bulan, maka fardu kifayahnya dikurangi. Jadi kalau anak itu lahir gugur tapi ada tanda-tanda kehidupannya, tetap dilakukan fardu kifayahnya yang empat. Nah, kemudian kalau dia keluar sebelum 6 bulan dan tanda jadi gini, tanda kehidupan tidak ada, tapi sudah nyata, dia itu sudah nyata bentuknya sebagai asal dari anak Adam, misalnya ada kepalanya, ada tangannya, atau ada kakinya, tapi ketika keluar tidak punya tanda-tanda hidup, tanda-tanda kehidupan, maka ia baru dilakukan hanya dimandikan, dikafani, tidak disolatkan atasnya, dikubur. Menurut Ibnu Hajar, menurut Imam Ramli ada tafsir, kalau keluar sebelum 6 bulan dimandikan, dikafani, tidak disemayahkan dan dikubur,
Kalau keluar sudah 6 bulan seperti orang besar, dimandikan, dikafani, disolatkan, tadi cukup. Jadi barangkali yang mudah kita ambil satu. Kalau keluar tanpa ada tanda-tanda kehidupan, itu belum. Kalau keluar sebelum seumurannya ada tanda kehidupan, dia sudah dewasa, 4 atau 5 tahun berlaku. Kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, pertanyaannya, apakah sudah nyata bentuknya sebagai manusia atau tidak? Kalau sudah nyata bentuknya sebagai manusia, zaharat fi mawdu khalqil adami, sudah ada kepala, ada tangan dan sebagainya, maka hukumnya semuanya berlaku bersama dia. Kalau menurut Imam Hafiz, semuanya berlaku sama dia dan orang-orangnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikubur. Kemudian kalau belum nyata belum nyata bentuk sebagai anak Adam, hanya sebagai sepotong daging, sekepal darah, maka hukumnya tidak wajib melaksanakan sesuatu kepadanya, tapi sunat membungkusnya dan mengubur. Dan namanya bukan mengubur, karena menguburkan artinya adalah menanamnya dengan aturan yang ada, menghadapkan ke kiblat dan sebagainya. Jadi ini hanya menanam. Kalau lahir sebelum 6 bulan, tidak ada tanda-tanda belum ada bentuknya sebagai manusia, dia hanya sepotong daging dan sebagainya, maka tidak ada yang wajib dilakukan atas kepadanya, hanya cukup sunat dibungkus, ditanam. Jadi ada ukurannya 6 bulan. Kalau anak kandungannya sudah 6 bulan, tetap berlaku semuanya. Ini ada perbedaan antara Imam Rabi dan Imam Rabi. Kalau misalnya sebelum 6 bulan sudah nyata bentuknya sebagai manusia, menurut Imam Rabi tadi ikut disolatkan juga. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak. Tapi kalau belum nyata bentuknya sebagai manusia, maka tidak ada diwajibkan fardhu kifayahnya, karena ini bukan orang mati. Maka dibungkus kemudian dikubur. Bukan dikubur, ditanam. Karena penguburan mayit khusus ada aturannya, menghadap kiblat dan sebagainya. Kalau ini kan tidak ada menghadap kiblat, yang penting ditanam supaya jangan mungkin mengganggu dan sebagainya. Nah, itulah tambahan dari masalah memandikan mayit tadi. Jadi orang mati syahid itu tidak berlaku memandikan, mengkafani, menyembelihkan, hanya berlaku menguburkan. Jadi dan mati syahid ada 3, syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, akhirat saja. Syahid akhirat saja itu ada satu kematiannya itu karena sesuatu hal yang di luar dukanya gitu ya. Apakah mati karena sakit perut, maupun mati tenggelam, mati masuk akal ya, yang mati melahirkan dan sebagainya, disebut syahid akhirat. Karena di dunia diperlakukan sebagai orang biasa, di akhirat dihitung Tuhan sebagai orang mati. Itulah tambahan mengenai mayit tadi. Tadi Pak Duri bilang banyak yang bertanya. Jadi saya cukupkan itu penambahan dari yang lalu. Kita masuk bagian yang kedua, itu tanya aja. Terima kasih kepada tuan kita yang telah menyampaikan kepada kita. Baiklah, hadirin yang berbahagia, demikian saja pengajian kita malam ini, dan sebagai penutup kita mohon kesediaan kita untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawaihaka warzuqna fahma
نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Demikianlah panitia malam ini dan selamat bertemu insyaallah pada malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan.